Dinas Pertanian Kota Lubuk Linggau melakukan monitoring kepada peternak kambing dan sapi di Kota Lubuk Linggau yang akan dijadikan hewan kurban. Dedi Ansah, selaku Kepala Dinas Pertanian Kota Lubuk Linggau melalui Sekretaris M. Arifin mengatakan, dalam 3 hari monitoring yakni Senin 27 Juli hingga Rabu 29 Juli, pihaknya melakukan pengecekan hewan untuk dijadikan hewan kurban diantaranya umur dan tidak cacat. Umur minimal kalau domba setahun, kalau kambing 1,5 tahun, atau bisa dilihat dari giginya yakni gigi susunya sudah tanggal atau belum, menurut Arifin. Umur kan tidak cacat kan, maka dari itu kita cek di sini kan, di sini Pak Supratin. Kalau umurnya minimal berapa itu Pak? Jadi kalau kambing setahun, kalau domba setahun, kambing 1,5 minimal. Atau kita lihat dengan giginya sudah tanggal apa tidak, gigi susunya ya, gigi susunya sudah tanggal apa tidak. Nah, itu kemudian tidak cacat kan, otomatis yang disyariatkan dengan agama kita, agama Islam itu harus terpenuhi. Yang jelas kita harus sehat, oleh karena itu kita perlu monitoring ini nanti dibawa itu dengan keadaan sehat, dan itu dibuktikan dengan surat keterangan dari dinas kita, Dinas Pertanian dalam hal ini. Karena di Dinas Pertanian kan ada tenaga-tenaga teknis yang berkenaan dengan hewan ini. Saya rasa itu. Ia menyampaikan, perlu monitoring nanti dibawa saat kurban dalam keadaan sehat dan itu dibuktikan surat keterangan dari Dinas Pertanian Kota Lubuk Linggau. Di saat pandemi COVID-19, pihaknya otomatis juga harus menjaga, karena dari hewan ada yang bisa ditularkan ke manusia dan tidak. Yang jelas, kesehatan hewan harus diutamakan. Waktu saat pemotongan juga akan dimonitoring. Ia menjelaskan, pemeriksaan tersebut nanti ada di lokasi masjid atau tempat pemotong kurban. Jadi, bukan hanya pemeriksaan awal H-3 sebelum kurban, tapi juga akan ada 2 pemeriksaan lagi saat ingin dipotong. Kalau untuk di saat pandemi kayak ini Pak, penekanan yang lebih ini untuk pandemi apa nih Pak? Untuk pemeriksaan kesehatan? Otomatis kita juga hewan ini kan penyakitnya ada yang bisa ditularkan ke manusia dan ada yang tidak kan, yang tidak ditularkan ke manusia kan. Otomatis kita memang harus kesehatan hewan ini harus kita utamakan. Dalam hal ini nanti pada waktu saat pemotongan kan, mereka ini juga monitoring saat terjadinya pemotongan hewan ini kan. Nanti ada pemeriksaan antemortem waktu mau dipotong ya. Kemudian pemeriksaan postmortem setelah dipotong. Setelah dipotong itu ada pemeriksaan nanti lagi di lokasi masing-masing masjid atau di tempat korbannya itu. Jadi ada 2 pemeriksaan lagi. Jadi tidak hanya untuk awal ini aja, nanti waktu dipotong juga dilakukan pemeriksaan antemortem dengan postmortem tadi, gitu. M. Arifin mengungkapkan, untuk data kurban tahun ini belum dapat laporan pasti jumlahnya. Namun, biasanya tidak jauh dari tahun kemarin, yakni sapi 700 ekor dan kambing 1.500 ekor. Pihaknya belum bisa memastikan turun atau naiknya hewan kurban yang dipakai saat pandemi tahun ini. Ia hanya mengantisipasi dengan pengetatan pemeriksaan dari hari H sampai H+3 akan ada petugas mengecek ke lapangan setiap lokasi yang melakukan pemotongan hewan kurban. Ia meminta jika pemotongan secara pribadi agar melapor ke Dinas Pertanian Kota Lubuk Linggau karena susah untuk dimonitoring. Pihaknya hanya monitoring tempat di masjid, sekolah, dan kantor perusahaan. Dalam pengecekan peternak hewan kurban, pihaknya memonitoring seluruh wilayah Kota Lubuk Linggau. Namun Senin 27 Juli difokuskan ke wilayah Lubuk Linggau Selatan karena paling banyak dan besar. Kalau untuk di Lubuk Linggau sendiri ada berapa Pak yang terdata di kita hewan kurban tahun ini? Belum ada yang ngelapor kebenaran. Biasanya nanti kita monitoring. Kalau tahun kemarin berapa sapi sekitar 200-an lebih ya? Sapi 700. 700-an. Kalau tahun kemarin sekitar 1.500-an. 1.500-an. Tahun kemarin. kemarin. Jadi tidak jauh lah dari itu kan biasanya. Enggak tahu lah kalau ada dampak corona ini kan. Kita tidak tahu apa turun apa naik. Nah itu tentu akan diantisipasi kan, diantisipasi dengan pengetatan daripada pemeriksaan tadi. Otomatis kita juga sebarkan sudah ini nanti mulai tanggal 31 ya.
31 tadi ya surat tugasnya. Iya. 31 kita sudah cek ke lapangan itu. Setiap masjid, setiap yang akan melaksanakan kurban. Kalau yang Sampai H+3 ya. ya sampai H+3 itu. Kalau untuk yang pribadi-pribadi ya tolong kalau bisa kerjasamanya masyarakat untuk bisa melapor ke dinas, karena kalau yang pribadi-pribadi kan kita kadang sulit. Yang kita monitoring ini kan yang di masjid-masjid, yang di musola, di sekolahan atau di kantor perusahaan BUMN itu yang melaksanakan korban itu biasanya kayak gitu. Lokasi yang kita ini ada berapa Pak untuk pengecekan? Kalau untuk di Lubuk Linggau sendiri Kita ada? tetap setiap kelurahan ada. Untuk Setiap masjid. untuk antemortem. Iya. Bukan, untuk yang kita cek hari ini. Pemantauan. Untuk hari ini rencana sini Sapi ya. dengan kambing. Lokasi sapi dengan Kelurahan kambing. Tanah Priok, Kelurahan Simpang Priok. Ah, Ini wilayah selatan baru. wilayah selatan dulu. Selatan satu, selatan dua, ya. Pengumpul wilayah selatan ya. Ya. Kalau pedagang yang distribusikan biasa distribusikan daripada hewan ini ke lokasi konsumen. Ya, ibarat ini titik ininya, titik penampungan. banyak. Iya. Paling banyak. Penampungannya itu di selatan, ya. Ya, selatan. Ada berapa Pak kira-kira Pak? Untuk sini nanti sini satu sini ya. Nanti 2 sapi. tempat Asri, 3 tempat Bambang, 4 tempat M Sakri. M Sakri ya. Kalau mungkin nanti 5 tempat Danang di Temem sana. Erik Rahman, Harian Silampari melaporkan.